Hanya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam koko. Bagi yang belum naik haji dan naik gaji, koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar soalnya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para alim ulama, para nenek mama, para cedek pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pimpinan pondok pesantren, yayasan, rumah tahfidz, majelis taklim, panti asuhan, dan segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat kita, sesepuh kita, nenek mama kita yang tertua hadir pada hari ini, menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman, yang pernah menjabat sebagai bupati kita bertahun-tahun. Betul Bu? Yaitu Al-Mukarram Ayahanda Bapak Haji Baharudin. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi usianya, dijadikan tetesan keringat perjuangannya menjadi jalan kemuliaan dunia akhiratnya, dijadikan akhir hanya menjadi husnul khotimah. Beliau sudah usia 76 tahun. Masya Allah, kau kira tadi usia 50 tahun. Begitu ditanya 76 tahun, Ibunda Kokolin usia 74 tahun. Lebih tua beliau Bapak Ibu, tapi awet muda. Jadi awak-awak yang muda-muda ini Pak, yang belum setua ayahanda, mau gak awet muda seperti beliau? Mau awet muda? Terutama apa-apa, mau awet muda Pak? Gampang. Syaratnya Bapak tiap hari jangan lupa beli kencur, paling minimal 1 hari jangan kurang dari setengah kilo. Beli kencur setengah kilo. Setiap nanti Bapak tiap malam kencurnya diparut. Sebelum tidur itu kencur Bapak balur ke tubuh Bapak, semuanya dibalur. Nanti ketika Bapak tidur sama istri, kata istri kita, Bapak bau kencur. Betul Bu? Kalau mau kencur berarti masih anak-anak, masih muda Bu, karena bau kencur. Masya Allah. Doakan Al-Mukarram juga hadir, Bapak camat kita hadir, Al-Mukarram Bapak Adrizal juga hadir, Bapak Kapolsek kita Al-Mukarram Bapak AKP Junaidi juga hadir, Bapak Jorong kita Al-Mukarram Bapak Khairul Amri, Bapak Kepala Pemuda kita, pemuda-pemudi kampung kita Al-Mukarram Bapak Tony, Al-Mukarram Bapak Ketua Masjid kita Al-Mukarram Bapak Afdal, beserta Al-Mukarram Ustadz Syukri,
dan semua tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi doakan tokoh-tokoh kita semuanya, termasuk Sohibul Baik Al-Mukarram Bapak Tentara kita, Al-Mukarram Bapak Ainil Huda, yaitu seniornya kepala tim kami Al-Mukarram Buya Meko yang ada di kampung ini. Wasilah beliau sampailah ke tempat yang sangat mulia ini. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Mata Allahu fi kulli hayatihim, amin ya rabbal Alamin. Waktu khusus Sahibul Wasilah perantara Kokolim bisa hadir safari dakwah. Ini sudah titik yang ke 13 titik. Kita berangkat sudah hampir 10 hari, yaitu melalui wasilah Yayasan Rumah Taufik Du'afa yang ada di Bukit Tinggi, bersama manajemennya bernama Syababul Quran Manajemen yang diasuh sama Buya Haji Ikri Lubis. Manajemen beliau, yayasan beliau bekerja sama sama sahabat beliau yayasan dari Rumah Taufik Du'afa yang bernama Adibak yang ada di Batu Sangkar, yang diasuh oleh Buya Meko Fitri. Ini Buya Meko ini salah satu dosen yang ada, dosen agama, mengajar fikih munakahat dan usul fik yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Juga mengajarkan dosen agama di STAI Sekolah Tinggi Agama Islam yang ada Lubuk Sikapin yang ada di Pasaman. Ini Buya Meko bersama Buya Haji Lubis, beliau alumni STG Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang ada di Kota Padang. Doakan beliau semuanya bersama tim-tim semuanya, Pak Rahmat dan sahabat-sahabat semuanya diberi kesehatan lahir dan batin, dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan terus tetap menjadikan bersyiar agama Islam yang kita cintai ini. Amin ya rabbal Alamin. Adik-adik Kokolim, nang ning nang yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cemot-cemot. Cingai itu sunting cingai. Hanya Wita ti Allah yusai wa puchongsen Islam saiti siang. Ngerti tidak? Hanya mohon maaf Bapak Ibu, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa. Asli, pakai shot, tidak pakai sim. Asli. Kokolim dari 10 bersaudara yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad, memeluk agama Islam, sudah berjumlah 8 orang. Alhamdulillah. Tinggal 2 yang beragama Buddha. Kokolim asli lahir di kota Dumai, Riau. Satu provinsi sama Ustadz Abdus Somad. Satu provinsi sama-sama dari Riau. Ibu bapak kenal Ustadz Abdus Somad? Di mana kenalannya? Itu tahu, bukan kenal ibu. Kalau sekarang ibu bapak adik-adik sudah kenal sama Kokolim, karena sudah pernah basuh langsung. Apalagi nanti selesai acara foto-foto bersama, betul? Kalau kemarin lihat di Damai Indonesia TV One, Islam itu Indah, Trans TV bersama sahabat Bapak Ustadz Maulana dan macam-macam YouTube sebagainya, itu baru tahu Pak. Sekarang sudah ketemu langsung, kita sudah kenal. Ustadz Abdus Somad asli Putra Malai Riau, Kokolim asli Putra Tionghoa Riau. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Ibu Kokolim asli suku Laut Bangkalis Riau. Ibu Kokolim lahir dari keluarga yang paling kecil, karena satu bapak, satu ibu, cuma 16 bersaudara. Alhamdulillah. Ayah Kokolim asli Tianzhu, Cina. Hijrah di Indonesia, terdampar di Provinsi Riau. Jadi Kokolim ini asli putra Tionghoa Riau. Asli makan nasi fang, makan nasi fang, makan bubur cebur, tidak makan ceking. Hanya cefang betul, campur ceking itu mah plesetan doang. Kokolim asli Tionghoa. Bapak Ibu lain percaya Bapak Ibu Kokolim Tionghoa? Percaya tidak Kokolim Tionghoa?
Itu kalau dicari mata kokolim sipit apa belok? Kalau ada yang mengatakan belok itu fitnah. Sipit, walaupun kokolim matanya sipit, alhamdulillah dari bukan empat mata spesial Ramadan Trans 7 obat hati Indonesia. Kokolim mendapatkan sebuah syair burung pipit di pulau-pulau biar kokolim sipit katanya mirip Andilau. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu adik-adik semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di Masjid Nurul Iman. Betul? Yang diketuai Al-Mukarram Bapak Ustadz Afdal bersama Ustadz Syukri sebagai guru TPA anak-anak. Bu, hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Adik-adik, maulid dari kalimat walada yuladu maulidun, artinya kelahiran. Memperingati maulid Nabi, merayakan hari ulang tahunnya baginda Nabi Muhammad. Betul nggak Pak? Betul? Betul? Sebagai apa? Ungkapan kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Betul Bu? Kita memperingati maulid Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi Muhammad sebagai sosok panutan kehidupan kita. Tanpa perjuangan dari baginda Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau sampai para ulama dan sebagai Bapak Ibu, kita tak kenal yang namanya agama Islam. Betul? Kalau mau tanya Bapak Ibu, cinta gak kepada baginda Nabi Muhammad? Cinta? Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajarkan man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang menginfakkan hartanya sedirham saja Pak, sedikit Pak, tak banyak Bapak Ibu, dalam rangka ikut mengagungkan, memuliakan maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad, maka nanti dia akan menjadi sahabatku di dalam surga. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat baginda Rasulullah, juga mertuanya baginda Nabi Muhammad, mengajarkan seperti itu, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bapak Ibu, cinta Nabi Muhammad? Cinta tidak? Kalau kita tidak cinta, hari tak mungkin hadir Bapak Ibu. Cinta? Cinta. Yang jadi masalah adalah cinta itu butuh bukti. Cinta tanpa dibuktikan, kata anak-anak milenial sekarang, itu namanya munafik. Cinta tanpa dibuktikan namanya munafik. Ibu, Pak, hari ini kita memperingati maulid Nabi sebagai ungkapan kita cinta kepada baginda Nabi. Tugas kita selesai acara ini adalah cuma membuktikan cinta kita. Kalau tidak kita buktikan, kita termasuk golongan munafik. Ibu-ibu yang ngomong loh ya. Munafik. Bagaimana cara membuktikan cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Singkat Bapak Ibu. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa umatku yang menghidupkan sunnah-sunnahku, mengerjakan ajaran yang telah kuajarkan, menjadikan aku Nabi Muhammad sebagai suri tauladannya, dia contoh akhlakku, dia jadikan aku sebagai panutan kehidupannya, sang uswatun hasanahnya, sang idolanya, maka suatu bukti dia telah mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang telah mencintaiku, maka dia berhak nanti bersamaku di dalam surga. Bu, Pak, cinta Nabi Muhammad yang pertama paling gampang, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kerjakan ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jujur Bapak Ibu, kita ini Pak, sama Nabi Muhammad itu Pak jujur cuma beda sedikit. Betul nggak Pak? Bu ya, kita sama baginda Nabi Muhammad cuma beda sedikit. Baginda Nabi Muhammad sedikit-sedikit sedekah, kita sedikit sedekah. Betul Pak? Baginda Nabi Muhammad sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur.
tidur. Makanya jangan banyak tidur, Pak. Karena suatu hari itu kita bakal tidur yang panjang. Suatu hari bakal tidur yang panjang. Kurangi tidur kita, perbanyak ibadah. Rasulullah sedikit marah, kita sedikit marah. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit makan. Baginda Rasulullah sedikit mikirin umatnya, kita sedikit mikirin umat. Ternyata betul Bapak Ibu, kita itu sama Nabi Muhammad cuma beda sedikit. Bu, cinta Nabi Muhammad, itu kan ajaran baginda Nabi Muhammad. Kok keringat banget Bu, Masya Allah. Kokolim sebelum masuk Islam itu Pak, masih ingat ketika guru-guru menceritakan tentang agama Islam, Kokolim itu cinta kepada agama Islam. Terutama setiap pelajaran agama Islam, ibu guru agama Islam mengatakan, anak-anak, sekarang kita belajar pelajaran agama Islam. Yang bukan agama Islam silakan keluar. Itulah Islam, tak ada paksaan Bapak Ibu. Semuanya yang non-muslim Pak keluar. Kokolim tidak mau keluar. Saya boleh tak mau keluar Bu? Boleh. Lim Hai Tai. Jadi nama Tionghoa Koko itu bernama Lim Hai. Itu kan Tai lagi kan. Jangan dipanjang-panjang nih. Kokolim masih ingat Pak Haji Bahar. Masih ingat nostalgia Kokolim 17 tahun yang lalu. Pertama kali Kokolim dinobatkan menjadi finalis DAI ITB tahun 2005. Jadi Kokolim ini dibesarkan dari kontes audisi DAI tahun 2005. Dangdut kalau KDI ada namanya Nazar, pelawak ada namanya Api, Akademi Pelawak TPI yang terkenal Rina Nose dan Sulit. Kalau dangdut ada KDI yang terkenal Nazar. Kita di DAI-nya satu letting Bapak Ibu. Jadi TPI waktu itu Pak sebelum berubah jadi NMC TV, TPI mengadakan 3 kontes, DAI, KDI dan API. Kita di DAI-nya. Kokolim utusan dari Provinsi Riau. 20 finalis DAI TP se-Indonesia yang daftar lebih kurang hampir 70.000 DAI muda se-Indonesia. Yang diambil cuma 20 orang. Mewakili provinsi, semuanya terbaik. Ini hanya mewakili provinsi saja. Ketika jadi finalis DAI TP yang pertama tahun 2005, pertama kali Kokolim dapat undangan ceramah di Hong Kong. Buat 11.000 TPI di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acaranya fasenya luar biasa. Hadirin hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis DAI TPI dari Jakarta, Indonesia, kepada Al-Mukarram Ustadz Lim Bau Tai. Ya Allah ya salam Pak, Lim Hai Tai, dipanggil Lim Bau Tai. Bu, Ananda Lim Hai Tai, boleh kamu dengarkan, tapi tak boleh mengganggu. Bapak Ibu, Kokolim selalu ingat pesan-pesan guru agama Islam. Ibu guru agama selalu mengajarkan bahwa kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, buktikan cinta Nabi Muhammad. Bagaimana Bu cara buktikan Bu? Laksanakan ajaran baginda Nabi Muhammad. Apa diantaranya? Banyak. Salah satunya ketika baginda Rasul mengajarkan afsus salama bainakum, biasakan tebarkan salam di antara kalian. Setiap ketemu Pak, biasakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lamlekom. Lamlekom tak ada artinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan good morning. Good morning, selamat pagi. Jilbab kuning belum mandi. Maaf, kali kuning dulu ya. Bu, good morning, selamat pagi. Jilbab kuning banyak rezeki. Jangan selamat pagi, selamat siang, selamat malam kalau ketemu sama muslim Pak. Kenapa? Selamat pagi doanya biar selamat cuma di pagi doang Pak. Beda kalau lagi tugas Pak ya. Karena lagi tugas kita nasionalisme Bapak Ibu. Lagi tugas instansi pemerintah Pak. Tapi kalau tak lagi tugas Bapak Ibu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selamat pagi doanya biar selamat cuma di pagi doang. Selamat malam doanya biar selamat cuma di malam doang. Contoh sekarang jam Kokolim Pak sudah jam 12 Pak.
Nih jam 12 kurang 1 jam 45 menit. Nanti sudah jam 10 lewat 15. Kalau kokolen telepon saudara yang ada di Eropa bagian barat itu hampir 11 jam bedanya Bu. Sekarang di sana hampir jam 8 pagi. Di Eropa Bu, sini siang di sana malam, sana malam di sini sih. Coba mau telepon. Halo Mister, selamat malam Mister. Yang di Eropa ngomong selamat malam. Di sini kan sudah pagi. Ikan kembung di air payau tak nyambung ayam. Jadi kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu ada dimensi dan waktunya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa sepanjang masa tanpa dibatasi waktu dan dimensinya. Betul Bu? Hebat Islam itu Bu. Maka jatuh cinta kepada agama Islam. Apa artinya perintah Rasulullah? Assalamualaikum, semoga kau selalu diberi keselamatan dan kedamaian. Warahmatullah, semoga kau selalu dirahmati atau disayang Allah. Wabarakatuh, semoga engkau selalu diberkahi Allah. Hebat Pak. Islam itu yang dicari berkah. Berkah. Makanya ketika baginda Rasulullah ketika mau memutuskan nafas yang terakhir Pak, salah satu yang beliau sebut Pak bukan nama istrinya Pak, bukan nama anak-anak, bukan Bu, tetapi yang beliau sebut adalah as-sholah. As-sholah, as-sholah. Wahai umatku, perhatikan sholat, perhatikan sholat. Jangan sampai kalian ninggalin sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat itu kunci keberkahan. Bu, tadi sudah sholat belum? Sudah sholat Pak? Sudah sholat? Tapi jangan lupa ada pasangannya, sedekah. Sholat pasangannya sedekah. Kalau pengen berkah Pak, tak cukup dengan sholat. Ibu, Kokolim ketika menghafal Al-Quran Pak setahun 8 bulan Bu. Jadi Kokolim ketika masuk Islam diam-diam Pak 3 bulan kemudian Pak ketahuan sama ayah Kokolim diusir Bu. Tahun 94 naik kelas 3 SMP umur 15 tahun. Begitu diusir Kokolim lari ke Duri Bapak Ibu, Duri Riau. Ketemu sama kiai di sana, Kokolim diangkat sebagai anak asuhnya. Lalu dipindahkan ke Sanawiyah 1 tahun karena naik kelas 3 SMP. 1995 Kokolim dialihkan di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam Gintung Banten, Pesantren Alumni Gontor. Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari Pak Apoy Wali Ben. Kita sama-sama satu alma mater di Pesantren Dar El Kolam cabangnya Latansa Cipanas Banten. 1999 selesai aliyah, Kokolim tak langsung kuliah. Penasaran sama ini Bu, pengen cari keberkahan Bu, meneliti tentang keberkahan. Berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang, pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun Kokolim mulai menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran bukan pengen dapat gelar hafiz, bukan, tapi meneliti tentang keberkahan. Pengen tahu Pak, apa sih Allah ceritakan tentang keberkahan dalam Al-Quran? Peneliti Bu. Selesai 1 tahun 8 bulan, selesai 30 juz. 1 tahun 8 bulan termasuk lambat Bapak Ibu. Itu normal Pak. Normal menghafal itu tahun 8 bulan itu mas santai. Normal. Jadi Bapak Ibu adik-adik nanti kalau pengen hafal Quran setahun 8 bulan, Bapak kasih kuncinya Bu. Nanti kita langsung praktek Bu. Langsung kita kasih kunci-kuncinya Bapak Ibu. Bu, selesai menghafal 30 juz tahun 8 bulan, tahun 2001 berangkat ke Jakarta. S1-nya di PT IGI Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. S1-nya gratis karena mau hafal Quran 30 juz. 2005 selesai S1 Pak, titelnya SQ Sarjana Al-Quran. PT IGI itu pusaka, cabangnya Quran ada Pak anak STQ. Nah, STQ ini alumni Buya Ikri Pak, itu anaknya PT IGI. S1-nya selesai 2005 Bu. Lalu S2-nya ngambil PT IGI, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, titelnya MAG, Master Alam Goib, Master Agama. Jadi kunci-kunci keberkahan ini Bapak Ibu yang akan aku sampaikan ini kunci-kunci bukan dari Kokolim, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Nanti dapalan Bu ya. Tadi yang sambutan adalah orang Bapak Haji Basyrah. Gimana orangnya Bu? Oh beliau lagi kayak kepala Bapak Ibu, lagi halangan sebentar. Bu, doakan beliau panjang umurnya, berkah umurnya. Amin ya Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, Pak, pengen berkah? Kita kupas Pak ya.
Nanti Bapak Ibu dengarkan baik-baik 1 jam bersama Al-Quran Pak. Kita kupas keberkahan dengan sulap-sulap yang spektakuler. Nanti Bapak Ibu selesai acara ini Pak, rasakan Pak. Nanti yang punya hutang cepat selesai. Yang rumah tangganya tak bahagia, rumah tangganya bakal bahagia. Yang ada yang STMJ sudah tua masih jomblo, alias IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Biasanya ada istri-istri yang telat jadi pengantin. Yang belum ketemu jodoh nanti dapat solusi ketemu jodoh yang terbaik insya Allah Bu. Yang rumahnya tak bahagia ketemu rumah tangga yang bahagia. Yang belum haji cepat naik haji. Yang usahanya punya dagang, ternak, petani, kebun lancar dan berkabar. Kita kasih kunci Bapak Ibu. Bu, Pak, pengen berkah? Kita bahas dengan sulap-sulap yang spektakuler. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak, berkah itu apa sih Pak Kolim? Berkah itu kata ulama adalah ziyadatun alal khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang terus Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Pak, bertambahnya kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tapi tak mendatangkan kebahagiaan, itu namanya tidak berkah. Contoh, Bapak Ibu siang malam cari duit. Cari apa Bu? Duit. Kenapa cari duit? Karena duit adalah lambang sukses. Pak, sekali lagi Pak, duit itu lambang sukses. Semakin banyak duit, semakin sukses. Bisa beli emas, bisa beli rumah, bisa beli kebun, bisa beli tanah, bisa beli gedung. Tapi mohon maaf, dia bukan lambang berkah. Duit yang sukses kita rubah jadi berkah. Duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia, rubah bagaimana ini duit bisa memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Rubah Pak. Bu, Pak. Jadi kalau siang malam cari duit, punya prinsip time is money. Orang barat, time is money, waktu adalah duit. Siang malam cari duit, tak pernah sholat 5 waktu. Tak pernah Bu. Tak pernah sholat 5 waktu. Gara-gara cari duit kadang-kadang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Apa Pak? Pengalaman Bapak kemarin Bu. Siang malam cari duit, tak pernah sholat 5 waktu. Begitu dapat duit, tak pernah dia keluarkan sedekahnya. Sedekah yang mana Pak Kolim? Sedekah terbagi 2. Pertama sedekah wajib, kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Berdosa Allah murka, dicabut keberkahan hartanya. Sedekah sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat terbagi 2, zakat fitrah sama zakat harta. Zakat harta bahasa Arab zakat mal. Zakat harta yang dikeluarkan cuma 2,5% dari harta kita. Itu adalah zakat harta. Bu, sholat wajib gak 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, isya wajib gak? Wajib. Gandengannya adalah sedekah. Sedekah yang mana? Sedekah wajib dulu. Sedekah wajib. Pokoknya Pak ketika menghafal Quran Pak 30 juz Pak 1 tahun 8 bulan 114 surat. Masya Allah Bu. Ketika Allah perintahkan sholat, dirikan sholat, pasti kalimatnya tunaikan zakat, tunaikan sedekah wajib Pak. Itu ada 124 ayat selalu bergandengan, berpasangan. Kalau pasangannya tak dikerjakan, batal, tak diterima oleh Allah Bapak Ibu. Pak, Allah ciptakan semuanya berpasangan. Allah pasangannya Nabi Muhammad. Coba lihat Allah Muhammad. Taati Allah, taati Nabi Muhammad. Ati Allah, wa ati Rasul. Pasangan tuh Bu. Sholat gandengannya zakat, sholat dan sedekah. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 112. Duribat alaihimuz zallatu ainama suqifu. Manusia akan tertimpa kehinaan dan kesengsaraan dimanapun saja dia berada. Hina kata Allah, sengsara hidupnya kata Allah. Kalau tak mau hina, tak mau sengsara hidupnya, solusinya cuma ada 2, illa bihablim minallah. Kecuali manusia itu menjalin hubungan baik antara dia sama Tuhannya, yaitu Allah. Hablim minallah itu dipahami dengan sholat. Wa hablim minan nas,
berhubungan baik dengan sesama manusia itu dipahami dengan sedekah, sholat dan sedekah. Pak, Bu, Bu. Jadi kalau kita cari duit sehari semalam tak kita kawan 2,5%, Bu. Kapan? Lebih cepat ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kalau 1 bulan kita Bapak 1 bulan mencapai Pak 1.600.000 Pak penghasilannya Pak. 1 bulan dapat duit bersihnya 1.600.000, wajib sedekah wajib. Wajib sedekah wajib zakat cuma 2,5%. Ya Bu ya? Berapa 2,5%? Kalau 1 bulan tak mencapai 1.600.000, Bapak tak wajib sedekah wajib, tak wajib zakat, bahkan wajib dizakatin. Karena Bapak Ibu termasuk duafa, lemah ekonominya, bisa fakir, bisa miskin. Lantas Kokoling, sedekah enggak? Tetap sedekah. Sedekah yang mana? Sedekah sunnah. Berarti kalau dia tak punya harta apa? Dia tak bisa mengamalkan wajahidu bi amwalikum. Dia tak bisa berjuang pakai hartanya Pak. Tapi dia harus berjuang wa anfusikum. Berjuanglah pakai hartamu. Tak bisa pakai harta, pakai jiwa Bu. Dia tak punya harta, berjuangnya pakai jiwa. Sedekah sunnah yang mana? Jiwanya dia sedekahkan. Gampang memberi pertolongan kepada orang yang lagi susah. Tolong Pak, ditolong Pak. Gampang memberi pertolongan. Tetangga ada yang meninggal, tak bisa bantu duit Pak, bantu dengan tenaganya Bapak Ibu. Betul Bu? Kokoling, saya mah sudah tua, tenaga saya mah lemah. Ya sudah, tak bisa sedekah dengan tenaga, sedekah dengan pikiran. Kasih idenya, kasih ilmu-ilmu yang dia miliki Bu. Kokoling, saya mah sudah malas mikir. Ya sudah, sedekah dengan doa. Kirimkan doa, biar acaranya berkah, lancar, husnul khotimah. Kokoling, saya mah tak bisa berdoa. Ya sudah, sedekah dengan senyum. Senyum, karena kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah bagimu. Kokoling, saya mah tak bisa senyum. Ya sudah, kalau tak bisa senyum, ya sudah mati. Selesai Pak. Karena kalau sudah mati, tak wajib sedekah lagi Pak. Kenapa? Dia sudah tak bisa senyum Bu. Jadi selagi masih hidup wajib sedekah. Ya Bu ya, Bu. Paling lama kapan? Yang dapat harian keluarkan harian. Yang dapat bulanan gajian keluarkan bulanan. Yang maksimal dikasih toleransi selama 1 tahun Pak. Sampai 1 tahun tak dia keluarkan, Allah murka Pak. Baru berlaku hukumannya Allah Bu. Kalau Allah murka, beda kalau dia petani, dia peternak tumbuh nisab. Nisab itu menghasilkan Pak. Begitu menghasilkan Bapak Ibu, nanti keluarkan dulu Pak 2,5%. Kalau mau dia bentuk uang, monggo bentuk uang. Mau peternak, langsung tak masalah Bapak Ibu. Bu, kalau sampai tahun tak dia keluarkan Allah murka. Kalau Allah murka, dicabut keberkahan hartanya Bapak Ibu. Yang mana? Yang tadi harta tujuannya memberi kita kebahagiaan di dunia Pak. Dunia tak bahagia Pak. Harta memberi hatinya tenang, tak tenang Bapak Ibu. Ninggalin hutang kemana-mana. Kenapa dia hutang? Hutang malam tidur tak pernah nyenyak. Siang jadi orang hina. Bu, karena harta pernah dizakat, tak berkah hartanya Bapak Ibu. Bu, mulai tadi harta yang dia cari buat apa? Buat rumah tangganya biar bahagia. Dikasih ke istrinya tak berkah Bapak Ibu. Suka berantem suami istri, rumah tangganya tak bahagia. Siang malam suami itu suka berantem. Makanya Bapak kalau punya istri banyak ngoceh Pak. Ngoceh Mas Rodio. Bapak sebagai suami yang biasanya diam, maklumi Pak. Karena laki-laki Pak harus banyak diam. Kenapa laki-laki banyak diam? Laki-laki